berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mahasiswa menolak kenaikan tunjangan DPR di Mataram berlangsung ricuh. Pintu gerbang kantor DPRD dirobohkan. Mulai langka di pasaran, pedagang kaki lima di Lombok Tengah keluhkan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Berkah musim kemarau, hasil panen tembakau di Lombok Barat surplus dan untungkan petani. Sejumlah petani di Kabupaten Lombok Barat meraup berkah di musim kemarau karena hasil panen tembakaunya meningkat pada tahun ini. Seperti para petani di Kecamatan Lembar misalnya yang mengaku hasil tembakau di lahan garapannya surplus dengan hasil yang baik. Jika biasanya mereka memanen 700 kuintal tembakau per hektarenya, kini hasil panen mereka naik menjadi 1,2 ton per hektarenya. Dinas Pertanian sendiri mencatat surplusnya hasil panen dipicu kepedulian petani menjaga pola tanam di musim kemarau dan bertambahnya areal tanam tembakau dari sebelumnya 350 hektare naik menjadi 600 hektare. Pemda berjanji akan melakukan pendampingan dan mempercepat pembangunan sentra industri hasil pertanian di daerah. Kegiatan ini adalah akan mendukung SIHT yang akan kita bangun. Lombok Barat akan membangun SIHT, daerah Lembar juga. Nah, nantinya hasil produksi tembakau kita ini akan diserap juga oleh Sadana dan juga nanti ke depannya akan diserap juga oleh SIHT. Mulai dulu dari 350 hektar, terus naik tahun 2024 500 hektar dan sekarang sudah 650 hektar. Nanamnya itu bulan Juni, 11 Juni. Sudah panen. Sudah panen sekarang ya? Ya, sudah panen ini. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pelatihan ini sekarang? Oh, kita itu alhamdulillah kan kita dapat ilmu dari tanam tembakau niki bagaimana tahapannya gitu kan. Dari penyemaian marak nike. Selain berupaya mencarikan pangsa pasar tembakau yang bagus dengan menggandeng perusahaan, Pemda juga terus mengupayakan agar para petani masuk dalam asuransi pertanian agar tidak merugi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan pemuda relawan Dusun Cemara Desa Lembar Selatan Kabupaten Lombok Barat menggelar gerakan peduli lingkungan di kawasan Pantai Cemara. Selain membersihkan sampah di sepanjang jalur sungai, relawan juga mengajak wisatawan memungut sampah di sepanjang tepian pantai dan fasilitas wisata yang ada. Gerakan mandiri tersebut untuk menggugah kesadaran para pedagang berikut wisatawan agar turut peduli terhadap kebersihan kawasan wisata di daerahnya. Setiap harinya, para relawan berhasil mengumpulkan 1 ton sampah yang selanjutnya dipilah untuk dijadikan pupuk, kemudian sampah plastik dikumpulkan untuk didaur ulang. Meski terkesan sederhana, kegiatan yang telah berlangsung 8 tahun ini menjadi edukasi bersama untuk menjaga keberlanjutan ekosistem biota laut dan tumbuhan mangrove di kawasan tersebut. Program yang kita jalankan adalah ada program ekotur juga, yang dimana kita melibatkan wisatawan dalam mengambil bagian di program peduli lingkungan ini. Di antaranya itu adalah memilah sampah. Memilah sampah ini ternyata menjadi daya tarik juga untuk wisatawan. Dan ini bagian daripada gerakan untuk bersih, supaya kenyamanan wisatawan itu bukan hanya kenyamanan wisatawan juga, tapi untuk menjadikan kawasan yang bersih di tempat wisata. Kegiatan aksi pilah sampah non-organik ini diharapkan menjadi motivasi warga lain agar tetap peduli terhadap lingkungan untuk menghindari potensi bencana alam berupa banjir dan juga gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Keindahan panorama alam dan pantai di Pulau Lombok seolah takkan habis untuk dijelajahi.
Pada episode kali ini, kami akan mengajak Anda menikmati eksotisme Pantai Ela-Ela, destinasi wisata baru yang berada di wilayah selatan di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Terletak di desa pesisir emas dengan bentuk gugusan pantai yang menjorok ke laut, menjadikan pantai yang indah ini dinamakan Ela yang berarti lidah yang menjulur oleh warga sekitar. Hamparan pasir putih dengan panorama pantai yang masih alami akan menyapa Anda saat pertama kali menginjakan kaki di sini. Suasana pantai yang bersih dan masih terjaga juga akan menjadi daya tarik yang akan membuat Anda selalu ingin kembali ke pantai ini. Di kejauhan, Anda juga akan disajikan dengan gugusan pulau atau gili-gili kecil di tengah laut dengan pemandangan kapal wisata yang sesekali berlalu lalang. Deburan ombak yang tenang dan nyaris tak bergelombang juga menjadikan kawasan ini sangat cocok untuk berlibur bersama keluarga. Bagi Anda yang ingin bermalam, pengelola menyiapkan fasilitas camping ground lengkap dengan gazebo dan ayunan pantai sebagai tempat bersuah foto. Anda juga tidak perlu membawa bekal yang berlebihan, karena pantai ini juga menyiapkan aneka sajian makanan ringan hingga khas laut yang bisa Anda nikmati. Cukup menarik sih, pantainya bersih, airnya juga jernih, tenang, nyaman, airnya juga sejuk. Sering Biasanya hari apa? ya hari Minggu. Luar biasa view-nya nih, ada Pulau Penyu. Terus di sini juga kita kalau pagi kita di antara dua gunung besar nih, ada Gunung Agung dan Gunung Rinjani. Jadi asik sekali untuk camping ground. Mungkin buat anak-anak juga bisa masuk ya, artinya di sini tidak besar, anginnya nggak terlalu besar. Tiap hari Sabtu, malam Sabtu dan malam Minggu itu tetap ramai dia. Tetap ramai deh. Apa aja yang disuguhkan di sini, Bang? Di sini kita buka paket, ada yang paket komplit. Kita siapkan ini makan malam sama sarapan, sama teh, kopi gitu. Kalau spotnya apa aja? Spotnya kami sudah punya banana boat ada. Terus kanu. Jika Anda merindukan kawasan wisata pantai yang tenang dan sejuk seperti di kawasan Nusa Dua Bali, maka destinasi Pantai Ela-Ela layak menjadi referensi berikutnya yang harus Anda kunjungi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahja Par, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.